Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu lagi dengan saya Pak Alkindi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah jika kalian semua masih sehat walafiat untuk saat ini. Nah, pada hari ini Bapak akan mengajarkan tentang mata pelajaran IPA. Mengenai temanya masih seperti yang kemarin tentang bunyi. Akan tetapi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa itu bunyi, sumber bunyi, media perambatan bunyi, dan manfaat bunyi. Nah, untuk kali ini melanjutkan dari materi tersebut, kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Untuk lebih jelasnya kita saksikan slide berikut ini. IPA pembelajaran subtema 2, pemantulan dan penyerapan bunyi. Mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, 1. Mengenai pengertian pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang kedua, syarat terjadinya pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang ketiga, manfaat penyerapan dan pemantulan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu mengenai bunyi yang bisa merambat. Media apa saja yang bisa dirambati oleh bunyi? Gas, cair, padat. Nah, sekarang melanjutkan materi sebelumnya. Selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan. Bunyi akan memantul jika mengenai benda keras dan diserap atau diredam jika mengenai benda lunak. Kalian bisa buka halaman 92 terlebih dahulu. Sudah? Mengenai pemantulan bunyi. Bunyi. Proses pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai benda keras. Pemantulan ada dua macam, yaitu gema dan gaung. Kalian semuanya pasti sudah tahu mengenai apa itu memantul. Contohnya memantul ketika kalian main bola, kalian tendang ke arah tembok. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Ya, bolanya akan mental atau terpantul. Sama seperti bunyi. Bunyi jika mengenai objek yang keras bisa dipantulkan kembali seperti bola. Bunyi pantul. Bunyi pantul ada dua jenis. Yang pertama tadi gema dan yang kedua gaung. Mengenai gema, kalian perhatikan gambar di bawah. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Jadi bunyinya itu menunggu. Setelah bunyinya keluar, beberapa saat kemudian akan kembali lagi. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Pada gambar di samping seperti tebing misalnya. Ketika kalian di jurang atau di atas gunung, ketika kalian berteriak, suara kalian akan merambat melalui medium apa? Udara. Merambat lurus sampai mengenai gunung, sampai mengenai dinding jurang atau dinding tebing. Setelah mengenai dinding, suara akan dipantulkan kembali. Nah, proses pemantulan kembali tersebut disebut gema. Sedangkan untuk gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersamaan dengan bunyi asal. Jadi satunya berbarengan. Gaung menghasilkan suara pantulan yang terdengar agak tidak jelas. Jadi perbedaan antara gema dan gaung. Yang pertama, gema dipantulkan oleh tembok atau tembok yang jaraknya jauh. Kemudian suara dari gema itu terdengar jelas. Misalnya, ketika kalian bilang hello, kemudian akan kembali lagi suaranya hello, hello. Itu disebut gema karena kita bisa mendengarnya dengan jelas. Tetapi gaung adalah suara yang tidak jelas, tetapi juga sama dipantulkan. Contohnya seperti ini. Di sebuah ruang kelas yang kosong, di mana semuanya tertutup, kemudian kalian berteriak. Ketika kalian berteriak, secara bersamaan akan terdengar suara pantulan. Nah, suara pantulan tersebut kadang-kadang tidak jelas, seperti gremeng gitu. Nah, suara yang tidak jelas tersebut disebut gaung.
Jadi sekali lagi perbedaan antara gema dan gaung. Kalau gema, suaranya kembalinya apa? Jelas. Kalau gaung, suara kembalinya tidak jelas. Kalau gaung seperti di kelas tadi, suaranya seperti gremeng. Tapi kalau gema, misalkan kalian di atas gunung berteriak, Assalamualaikum. Kemudian baliknya juga sama, Assalamualaikum. Itu berikutnya mengenai perbedaan gema dan gaung. Nah, perhatikan, seperti yang saya sudah berikan contoh tadi. Gaung, bunyi asli dan bunyi pantulan. Gaung terjadi bersamaan dengan bunyi asli. Tetapi kalau gema terjadi beberapa saat setelah bunyi asli keluar. Nah, pada gambar yang atas, gaung 1 detik, 2 detik, 3 detik, saya lapar. Nah, ketika kata lapar terdengar, bunyi pantulnya sudah keluar duluan, saya. Jadi berbarengan, membuat suaranya tidak jelas. Tetapi kalau gema, saya lapar. Beberapa saat kemudian barulah terdengar lagi, saya lapar. Nah, itulah contoh perbedaan gema dan gaung. Berikutnya mengenai penyerapan bunyi. Proses penyerapan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai benda-benda lunak. Kalau kena benda keras, terpantul. Tetapi kalau kena benda lunak, akan terserap atau teredam. Benda-benda lunak yang dapat menyerap bunyi disebut peredam. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan lunak dan berongga seperti karet, busa, spons, kain, atau goni. Berikutnya, manfaat pemantulan bunyi. Pertama, mendeteksi benda laut. Kedua, mengukur kedalaman laut. Ketiga, pemeriksaan USG. Perhatikan gambar di samping. Teknologi kapal, sonar, itu menggunakan frekuensi suara atau bunyi. Bunyi dipancarkan dari kapal mengarah kemana? Ke dasar laut. Kemudian setelah mengenai dasar laut, seperti sifat bunyi tadi, ketika mengenai benda yang keras, bagaimana bunyinya? Akan terpantul. Batu dasar laut kan keras. Ketika bunyi mengenai dasar laut, maka bunyinya akan terpantul kembali naik ke kapal. Nah, dengan adanya bunyi kembali ini, pantulan bunyi ini, kapal bisa mendeteksi benda-benda yang ada di dasar laut. Jika suaranya kembalinya lama, berarti dalam karena jarak yang ditempuh jauh. Tetapi jika suara kembalinya cepat, berarti lautnya dangkal. Nah, itu digunakan untuk mengukur kedalaman laut juga. Selain daripada untuk mengukur laut dan melihat mendeteksi benda laut, juga bisa untuk pemeriksaan USG. Apa itu USG? Pemeriksaan biasanya ibu-ibu hamil. Nah, kan bayi berarti di dalam perut. Dokter, apakah bisa melihat? Tidak bisa, karena ada di dalam perut. Bagaimana dokter bisa memeriksa keadaan bayi atau janin di dalam perut? Menggunakan teknologi USG. Dengan frekuensi suara dipantulkan mengenai bayi, kemudian dikembalikan lagi, dipantulkan lagi, kembali lagi, akhirnya bisa melihat menggunakan pantulan suara tadi. Yang keempat, manfaat peredaman bunyi. Pertama, agar suara terdengar jelas. Nah, jika bunyinya mantul-mantul ketika kalian bicara, apakah ucapan kalian bisa terdengar jelas? Enggak akan jelas karena akan balapan dengan bunyi pantulan tadi. Makanya bunyi harus diredam agar suara terdengar lebih jelas. Itu sebabnya biasanya headset atau semacamnya itu ada sponsnya, busanya, biar suaranya teredam, nggak mantul-mantul. Ketika suaranya nggak pakai peredam seperti spons itu, maka suaranya di headset akan mantul-mantul, membuat kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Melindungi telinga dari resiko tuli. Nah, peredam suara. Biar apa? Telinga kita aman, tidak mendengarkan suara yang berlebihan tingginya.
Yang ketiga, menahan suara dalam ruangan. Contohnya seperti di dalam bioskop. Di tembok-tembok bioskop biasanya diberi karpet agar suaranya diserap oleh karpet, tidak mantul-mantul. Bayangkan jika suara dalam bioskop terpantul-pantul. Kalian nggak bisa mendengarkan film dengan enak. Suaranya menjadi bising. Yang keempat, menambahkan kualitas suara. Itu tadi menjadi lebih jelas, lebih jernih. Nah, tugas untuk hari ini. Yang pertama, buatlah peta pikiran bunyi. Di pelajaran bahasa Indonesia, kalian sudah membuat beberapa peta pikiran. Nah, sekarang tugasnya sama, akan tetapi yang menjadi sumber peta pikirannya adalah bunyi. Seperti ini. Bapak berikan contoh. Bunyi, sumber bunyi. Kalian bisa menuliskan pengertian sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Kalian bisa tuliskan di sampingnya. Berikutnya, media perlambatan bunyi. Kalian bisa menuliskan apa itu media perlambatan bunyi. Yang ketiga, cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyi dibagi menjadi berapa saja, apa saja, kalian jelaskan seperti itu. Yang keempat, hubungan bunyi dengan indera pendengar mengenai telinga kemarin. Kemudian perlambatan bunyi dan penyerapan bunyi. Yang ditulis pengertiannya saja, atau kalau bisa diberikan contoh, itu sudah cukup. Tugas pembuatan peta pikiran ini agar kalian belajarnya menjadi lebih mudah, lebih fokus terhadap materi yang telah disampaikan. Sekian untuk pembelajaran IPA hari ini. Untuk minggu depan, dalam rangka persiapan penilaian harian, kita akan ulangan IPA. Oleh karena itu, kalian bisa bersiap dengan mengerjakan evaluasi yang ada di buku. Evaluasi di tema A. Untuk latihan saja, kalian tidak perlu mengirimkan, karena minggu depan akan mulai ulangan IPA untuk buku tema A. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.